Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Sosok di seberangnya sudah mengerutkan alisnya sementara Lindong tertegun. Ada jejak kemarahan tambahan dalam suaranya yang dingin. Lindong sekali lagi terkejut. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah jelek. Kamu adalah Ling Qingzu yang asli? Ling Qingzu memandang Lindong dengan ekspresi aneh. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Setelah melihat ini, rasa malu segera muncul di wajah Lindong. Kemungkinan besar dia menyadari betapa besarnya kehilangan mukanya. Sebelumnya, aku menemukan cukup banyak ilusi yang diciptakan oleh alam ini, semuanya adalah orang-orang yang kukenal. Setelah itu, Lindong sedikit malu saat menatap wanita cantik di hadapannya. Dia merentangkan tangannya keluar dan menjelaskan dirinya sendiri. Ling Qingzu melirik Lindong. Setelah itu, dia dengan lembut mencondongkan kepalanya. Dia tidak punya niat untuk mempermasalahkan masalah ini. Kamu tidak bertemu satupun? Lindong sedikit bingung dengan reaksinya. Dia segera mengernyitkan alisnya sedikit dan bertanya. Ilusi-ilusi tadi menyebabkan dia merasa sangat kesal. Meskipun mereka tidak menyebabkan bahaya apapun, perasaan diserang oleh orang-orang yang dia kenal sama sekali tidak menyenangkan. Kamu terlalu banyak berpikir. Mata Ling Qingzu sedikit aneh saat dia menatap Lindong. Setelah itu, dia menjawab dengan tenang. Apa? Lindong tertegun sejenak. Dia tidak dapat memahami kata-kata Ling Qingzu. Ling Qingzu tanpa sadar mengangkat alisnya ketika dia melihat ekspresi Lindong yang agak bingung. Dia berbicara dengan acuh tak acuh. Setelah bertahun-tahun, kamu sepertinya kehilangan kecerdasanmu dari sebelumnya. Jelas ada sebuah formasi di dalam gudang kuno langit terbakar ini, dan kita semua terjebak di dalamnya. Meskipun aku tidak tahu formasi apa itu, ada banyak hal di sini yang tidak diciptakan olehnya. Melainkan, mereka diciptakan dari hati seseorang, ilusi dan kenyataan telah tercampur menjadi satu. Ini agak misterius. Lindong perlahan mengerutkan kening. Dia tidak bodoh. Dia mulai sadar setelah mendengar kata-kata Ling Qingzu. Maksudmu ilusi itu muncul hanya karena aku membiarkan imajinasiku menjadi liar. Ling Qingzu mengangguk dan berkata, tenangkan hatimu dan fokuskan pikiranmu. Ilusi ini secara alami akan hancur tanpa perlu diserang. Alasan kamu bertemu ilusi itu adalah karena kamu tidak mengendalikan pikiranmu. Lindong terdiam. Ia tak menyangka kalau hal-hal merepotkan itu sebenarnya bermula dari dirinya sendiri. Sekarang setelah dia memikirkannya, ilusi pertama itu sepertinya muncul ketika dia mengkhawatirkan King Tan dan yang lainnya. Formasi ini cukup aneh. Aku tidak menyangka kalau formasi ini mampu melakukan hal seperti itu. Lindong mengutarakan pikirannya. Meskipun Ling Qingzu membuatnya terdengar sederhana, berapa banyak orang yang benar-benar dapat menenangkan hati seseorang hingga menjadi setenang air. Bahkan dengan karakter Lindong, dia telah jatuh ke dalam perangkap setelah memasuki tempat ini, apalagi yang lain. Lagi pula, tidak semua orang memiliki karakter sedingin es Ling Qingzu. Ilusi formasi ini hanyalah sebuah bentuk penghalang. Ada energi misterius dan panas yang merasuki dunia ini. Begitu energi itu menyerang tubuh seseorang, hal itu akan memengaruhi pikiran seseorang dan mengakibatkan seseorang kehilangan kendali dan menjadi gila. Ling Qingzu melirik Lindong dengan cara yang aneh setelah dia menyebutkan hal ini. Ini karena yang terakhir sepertinya tidak terpengaruh oleh energi panas tersebut. Lindong merentangkan tangannya. Karena dia memiliki simbol leluhur yang memangsa untuk menjaga tubuhnya, apa yang disebut energi panas itu akan dilahap begitu memasuki tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak menghadapi masalah apapun dalam aspek ini. Kalau begitu, apakah tempat kita berada saat ini hanyalah ilusi atau kenyataan? Kaki Lindong dengan ringan menyentuh tanah merah terang, menyebabkan debu melayang ke atas saat dia berbicara. Ini adalah aspek yang paling aneh dari formasi ini. Hal ini menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Ling Qingzu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia juga telah berkeliaran di sekitar tempat ini selama beberapa waktu. Namun, dia belum menemukan cara untuk melarikan diri. Apapun jenis formasinya, pasti ada pusatnya. Jika kita bisa mencapainya, kita harus bisa menemukan cara untuk mematahkan formasi ini.
Lindong mengangkat kepalanya. Matanya menyipit saat dia melihat ke depan dan berkata, "Ruang di sini terdistorsi, bisakah Anda menemukan hub pusatnya?" Ling Qingzu mengerutkan alisnya. Dia juga menyadari fakta ini. Namun, wilayah ini telah terdistorsi oleh formasi. Jika mereka berkeliaran secara acak, mereka hanya akan terjebak dalam formasi ini selamanya. Aku seharusnya bisa. Jika kamu percaya padaku, kamu bisa mengikutiku. Bagaimanapun juga, pasti sudah takdir bagi kita untuk bertemu di sini. Lindong tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke kejauhan. Meskipun bantalan ruang ini telah dilindungi oleh formasi ini, Lindong masih bisa mengandalkan jimat batu misterius dalam dirinya untuk merasakan riak yang sangat tidak jelas dari arah tertentu. Ling Qingzu menatap punggung Lindong. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengikutinya. Tempat ini cukup aneh. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak ingin menyerah jika ada cara untuk melarikan diri. Namun, mengikuti Lindong dengan cara seperti ini terasa sedikit tidak wajar baginya. Keduanya melakukan perjalanan melintasi tanah merah terang. Namun, mereka tidak banyak bicara. Dari sudut pandang tertentu, hubungan keduanya sedikit rumit. Kerumitan ini jelas menyebabkan keduanya tidak bisa memperlakukan pihak lain sebagai teman biasa. Suasana agak sunyi ini berlangsung hampir setengah jam. Lindong memimpin di depan. Dia mengandalkan jimat batu di tubuhnya untuk terus merasakan riak tidak jelas yang dipancarkan dari ruang aneh ini. Ling Qingzu diam-diam mengikuti di belakang Lindong. Sesekali, matanya tertuju ke belakang sosok kurus di depannya. 5 tahun ini telah menyebabkan perubahan yang cukup dramatis. Bagaimana kabar Lin Langtian saat ini? Ling Qingzu tiba-tiba berbicara setelah hening lama. Langkah kaki Lindong terhenti. Dia menoleh dan bertanya sambil tersenyum tipis, "Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang dia?" Ling Qingzu tidak menjawab. Dia hanya menatap Lindong dengan mata jernihnya. Dia ingat sikap tinggi, perkasa dan acuh tak acuh yang dimiliki Lin Langtian ketika menghadapi Lindong di makam kuno di Kekaisaran Yan besar 5 tahun lalu. Pada saat itu, kemungkinan besar Lin Langtian tidak akan pernah membayangkan bahwa pemuda lemah yang ia anggap remeh, akan mencapai level ini 5 tahun kemudian. Dia bergabung dalam perang 100 kerajaan bersamaku. Namun, dia dibunuh olehku di puncak gunung 100 kerajaan. Lindong berkata dengan suara datar. Saya kira Anda bisa mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang ingin Anda lampaui di masa lalu, kan? Anda benar-benar gigih. Setelah Anda menetapkan target, Anda pasti akan melampaui dia. Mungkin saya juga menjadi target Anda setelah perpisahan kita di puncak gunung saat itu. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus merasa terhormat atau tidak nyaman. Ling Qingzu berbicara dengan suara lembut dan lambat. Lin Langtian melukai ayahku dengan parah saat itu dan ada permusuhan yang mendalam di antara kita. Kamu dan dia berbeda. Lindong mengerutkan kening dan berkata, "Kata-kata yang kuucapkan kepadamu saat itu telah melukai harga dirimu. Apakah kamu tidak membenciku karenanya?" Ling Qingzu tersenyum tipis dan berkata, "Memang benar, tanpa kekuatan yang cukup, terlalu mementingkan harga diri hanya akan membuat orang lain mengejekmu. Terlebih lagi, pada saat itu, aku pasti tampak seperti katak satu di matamu." Lindong mengangkat bahu dan menjawab, "Kamu tidak benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Ada cukup banyak kebencian dalam kata-katamu." Ling Qingzu tertawa sejenak. Setelah itu, dia berkata, "Aku tidak peduli apakah kamu membenciku atau tidak. Aku akan tetap mengulangi kata-kata itu meskipun aku diberi kesempatan lagi. Namun, aku mengagumimu karena telah mencapai tahap ini dalam waktu 5 tahun yang singkat." Bibir di balik kerudung Ling Qingzu terangkat ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ini karena dia jelas menyadari titik awal pemuda di depannya ini. Inilah alasan mengapa dia merasa terkejut dengan pencapaiannya saat ini. Kalau tidak, di matanya, kekuatan Lindong yang tangguh masih belum cukup untuk membangkitkan rasa hormatnya yang tulus. Tentu saja, meski dia benar-benar mencapai tahap seperti itu, dia hanya akan tersenyum padanya. Wanita dengan karakternya seperti kota yang tidak bisa ditembus. Terlepas dari seberapa besar seseorang mendambakannya dan mencoba, mereka hanya akan kalah. Wanita seperti itu mungkin adalah makhluk yang paling sulit ditaklukkan di dunia. Lindong sedikit mengangkat alisnya. Dia memperhatikan wajah cantik Ling Qingzu yang ditutupi kerudung.
Mulutnya menggoda sementara kegembiraan yang langka muncul di dalam hatinya. Bahkan orang seperti dia tersentuh oleh kenyataan bahwa dia mampu membuat Ling Qingzu yang keren mengucapkan kata-kata seperti itu. Ling Qingzu tertawa kecil. Kemungkinan besar seseorang dengan kecerdasannya secara alami menyadari bahwa pemuda di depannya kemungkinan besar memiliki perasaan laki-laki alfa di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-katanya. Oleh karena itu, dia tidak memberi Lindong kesempatan untuk melanjutkan dan dia menghadapinya dengan sikap acuh tak acuh. Lindong tersenyum dan mengalihkan pandangannya saat melihat ini. Setelah itu, dia menyipitkan kedua matanya dan melihat ruang terdistorsi di depannya. Dia memfokuskan matanya sedikit dan berkata, "Sepertinya kita akan tiba di tujuan." Oh! Ekspresi terkejut muncul di wajah Ling Qingzu ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia mengangkat matanya dan melihat ke atas. Dia tampak melihat beberapa sosok samar berdiri di ruang terdistorsi yang jauh. Keduanya meningkatkan kecepatan mereka. Setelah beberapa menit, sosok hitam yang berdiri itu akhirnya muncul di depan mereka. Itu adalah altar batu yang agak besar. Altar itu memberikan kesan kuno. Kemungkinan besar sudah ada sejak lama. Tempat ini adalah pusat dari seluruh dunia. Lindong menatap altar batu besar dan berkata dengan lembut. Mata Ling Qingzu juga melihat ke arah altar batu besar di depannya. Matanya tiba-tiba menyusut saat dia berkata, "Ada seseorang di sana." Matanya segera melihat ke arah sisi lain dari altar batu besar setelah suaranya terdengar. Beberapa suara langkah kaki samar terdengar dari tempat itu. Segera setelah itu, 3 sosok perlahan muncul. Akhirnya, mereka muncul di hadapannya dan Lindong. Mata Lindong berangsur-angsur berubah suram ketika dia melihat 3 sosok yang dikenalnya. Itu karena ketiga sosok itu adalah 3 raja kecil gerbang Yuan. Trio Yuan Chang jelas melihat Lindong ketika Lindong menemukan mereka. Segera, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Segera setelah itu, ekspresi dingin dan ejekan yang menyeramkan perlahan muncul. Di mata mereka, Lindong tidak diragukan lagi telah menyerahkan dirinya ke depan pintu rumah mereka. Trio Yuan Chang perlahan muncul dari sisi lain altar. Pada akhirnya, mereka berhenti agak jauh dari Lindong. Wajah Yuan Chang acuh tak acuh. Hanya ketika dia melihat Ling Qingzu di samping Lindong, sedikit gangguan muncul di matanya. Namun, segera setelah itu, matanya berubah semakin gelap dan serius saat dia menatap Lindong. Lindong, sepertinya bahkan surga pun tidak ingin memberimu waktu yang mudah. Tak kusangka kamu telah mengirim dirimu langsung ke depan pintu kami. Tatapan Little Thunder King Lei Qian dipenuhi dengan kebencian pahit saat dia menatap Lindong. Ekspresinya masih sedikit pucat, namun jauh lebih baik dari sebelumnya. Jelas sekali, dia membawa beberapa obat penyembuhan yang sangat efektif. Tatapan Little Spirit King Ling Zhen juga sedikit tidak menyenangkan saat dia menatap Lindong. Kipas lipat di tangannya bergetar pelan. Secara keseluruhan, dia tampak seolah-olah datang dengan niat buruk. Lindong menatap trio Yuan Chang dan ekspresinya berubah sedikit jelek. Jelas, dia tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Ini jelas bukan situasi yang ideal baginya. Jika trio Yuan Chang bergabung, itu pasti akan sangat sulit. Kemampuanmu untuk menemukan tempat ini benar-benar membuatku terkejut. Yuan Chang menatap Lindong. Dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia hanya berbicara dengan suara acuh tak acuh. Mereka dapat mencapai tempat ini dengan cepat karena mereka menyimpan cukup banyak informasi terkait simpanan kuno langit terbakar. Namun, Yuan Chang tidak menyangka Lindong akan tiba di tempat ini segera setelah mereka tiba. Disinilah letak pusat yang mengendalikan formasi ini, kan? Lindong mengangkat bahu. Tatapannya beralih ke altar batu besar saat dia berbicara. Mata Lindong sedikit menyipit saat dia mengukur altar batu besar. Jarinya tanpa sadar melewati telapak tangannya. Dia bisa merasakan bahwa jimat batu di dalam tubuhnya memancarkan fluktuasi aneh pada saat ini. Lindong mengangkat kepalanya dan pandangannya beralih ke langit di atas altar. Ruang di sana tampak berwarna merah cerah. Matanya berkedip seolah dia merasakan sesuatu. Qingzu, apa kabarmu? Saat Lindong sedang mengamati area tersebut, mata Yuan Chang menoleh ke arah Ling Qingzu dan senyuman lembut muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak terlalu tampan, wajahnya memiliki cita rasa yang unik. Saat dia tersenyum, itu memberikan perasaan menyegarkan. Ling Qingzu memiringkan kepalanya.
Dia melirik Lindong di sampingnya dan berkata, apakah kakak senior Yuan Chang tahu di mana kita berada sekarang? Ini adalah arai langit terbakar dari simpanan kuno langit terbakar. Ini adalah penjaga simpanan kuno. Setiap orang yang memasuki simpanan kuno akan jatuh ke dalam arai langit terbakar ini. Haha, namun, arai langit terbakar ini belum diaktifkan. Jika tidak, bahkan kita tidak akan bisa mencapai tempat ini. Yuan Chang berbicara sambil tersenyum. Mata Lindong sedikit fokus. Formasi ini sudah sangat kuat sebelum diaktifkan? Bagaimana jika itu diaktifkan? Seberapa kuatkah itu? Saat ini, semua orang yang memasuki Burning Sky Ancient Stage telah terjebak dalam Burning Sky Array. Jangan khawatir, King Zhu. Setelah aku mengendalikan formasi, aku akan memastikan bahwa murid-murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga tidak akan menghadapi bahaya apapun. Yuan Chang tertawa. Tentu saja, beberapa makhluk yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan kemungkinan besar akan terbakar menjadi abu di Burning Sky Array ini. Lei Qian tertawa sinis. Ekspresi Lindong langsung berubah menjadi gelap dan dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya sangat gelap saat dia menatap ke arah trio Yuan Chang dan berkata, jika sesuatu terjadi pada murid-murid Sekte Daoku, aku khawatir murid-murid gerbang Yuanmu akan lupa untuk keluar dari wilayah iblis unik ini hidup-hidup. Kata-kata sombong sekali. Bahkan Zhou Tong saat itu tidak sombong seperti kamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Mata Ling Zhen menjadi dingin saat dia tertawa dengan dingin. Tidak disangka kamu masih memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata angkuh seperti itu saat ini. Jangan bilang padaku bahwa kamu berpikir bahwa saat ini kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk berperilaku sombong. Senyuman dingin juga muncul di wajah Yuan Chang saat dia menatap Lindong dan mengejek. Bos, ayo habisi bocah ini di sini untuk mencegah masalah lebih lanjut. Lei Qian tertawa sinis. Matanya dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian. Rasa dingin melintas di mata Yuan Chang. Segera, dia sedikit mengangguk. Sekarang Lindong kebetulan mendarat di pangkuan mereka, ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk menghabisinya. Niat membunuh muncul di mata Lei Qian dan Ling Zhen ketika mereka melihat Yuan Chang mengangguk. Tubuh mereka segera bergerak dan membentuk formasi setengah lingkaran, mengelilingi Lindong dalam prosesnya. Dari kelihatannya, mereka bermaksud untuk bergandengan tangan dan dengan cepat menghabisi Lindong. Ekspresi Lindong sedikit tenggelam saat dia menyaksikan adegan ini, sementara kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai beredar. Dengan kekuatannya saat ini, pertarungan melawan Lei Qian sendirian sudah sulit. Sekarang ketiga raja kecil gerbang Yuan akan bergabung. Tidak peduli seberapa besar kepercayaan dirinya, dia tahu bahwa ini tidak akan mudah. Trio Yuan Chang melayang di udara. Fluktuasi Yuan Power yang luar biasa megah perlahan menyapu saat tekanan berat menyelimuti Lindong. Lindong melambaikan tangannya dan mayat iblis muncul di depannya. Sekarang, sepertinya dia harus menggunakan berbagai kartu asnya. Saat Lindong mengeluarkan mayat iblisnya dan bersiap untuk terlibat dalam pertarungan besar-besaran dengan tiga raja kecil, angin sepoi-sepoi bertiup dari belakangnya. Dia tercengang melihat Ling Qingzu tiba-tiba bergerak untuk berdiri di depannya. Qingzu, apa maksudnya ini? Yuan Chang menuntut dengan suara yang dalam. Matanya berubah ketika dia melihat Ling Qingzu berdiri di depan Lindong. Kakak senior Yuan Chang, alasanku bisa datang ke tempat ini adalah karena Lindong yang memimpin, oleh karena itu, aku berhutang budi padanya. Oleh karena itu, jika kau ingin menyerangnya sekarang, aku khawatir aku tidak akan berdiam diri. Kerudung Ling Qingzu sedikit bergetar. Suara dinginnya sepertinya mampu meredam panasnya tempat ini. Ketika suara memikat itu dikirim ke telinga Lindong, bahkan dia pun tercengang. Jelas, dia tidak menyangka Ling Qingzu akan melangkah maju dengan sukarela. Terlebih lagi, alasannya untuk membantunya jelas tidak memiliki banyak keyakinan. Ini karena Lindong masih berhutang padanya sejak 5 tahun lalu. Ekspresi Yuan Chang berangsur-angsur berubah menjadi sangat gelap dan serius. Tampaknya ada kilatan kemarahan yang melonjak jauh di dalam matanya. Ling Qingzu sebenarnya melangkah maju untuk melindungi Lindong. Ini jelas merupakan pukulan bagi dirinya yang biasanya acuh tak acuh. Ling Zhen dan Lei Qian juga melirik Yuan Chang saat ini. Mereka jelas menyadari bahwa yang terakhir menyukai Ling Qingzu. Meskipun tidak ada kemajuan di antara mereka berdua selama 2 tahun ini,
Yuan Chang tidak diragukan lagi melihat Ling Qingzu sebagai wanitanya. Namun, Ling Qingzu telah melangkah maju untuk melindungi Lindong. Keduanya bertukar pandang sebelum tertawa dingin. Mereka tahu bahwa mungkin masih baik-baik saja jika Ling Qingzu tidak melangkah maju. Sekarang setelah dia melakukannya, kemungkinan besar Yuan Chang pasti akan membunuh Lindong. Lindong, apakah kamu akan bersembunyi di balik seorang wanita? Yuan Chang menatap Lindong dengan sikap gelap dan serius sambil perlahan berkata. Mata Lindong agak gelap. Dia menghela nafas pelan beberapa saat kemudian sebelum dia perlahan berjalan melewati Ling Qingzu. Ling Qingzu mengerutkan alisnya sedikit saat dia melihat Lindong berjalan melewatinya. Dia berbicara dengan suara lemah, setelah 5 tahun pelatihan ini, kamu seharusnya lebih memahami pentingnya bertahan hidup daripada aku. Mencoba bersikap tegar sejenak mungkin bisa menyelamatkan harga dirimu, tapi dari caraku melihatnya, itu sangat picik. Sepertinya aku harus menarik pujian yang kuberikan padamu sebelumnya. Langkah kaki Lindong terhenti. Dia diam-diam merenung sejenak sebelum berbalik. Saat dia menatap wajah bercadar, yang bisa menyebabkan kehancuran suatu negara, dia dengan tersenyum menjawab, tidakkah kamu bertanya padaku bagaimana aku bisa mencapai tempat seperti itu hanya dalam waktu 5 tahun? Jawabannya sangat sederhana. Itu karena aku berkata pada diriku sendiri saat itu bahwa aku hanya akan mengizinkan seorang wanita untuk menyelamatkanku sekali dalam hidupku. Selain itu, aku tidak suka bertindak keras. Aku tahu betapa kuatnya mereka bertiga. Namun, kamu juga harus tahu bahwa aku yang sekarang juga bukan lagi orang yang lemah seperti 5 tahun yang lalu. Jika mereka ingin membunuhku, harga yang harus dibayar akan sangat mahal, sehingga mereka tidak akan mampu membelinya. Ling Qingzu menatap pemuda itu saat seringai muncul di wajahnya. Gigi putih mutiaranya dengan lembut menggigit bibirnya. Pemuda di masa lalu itu picik dan lemah. Ketika menghadapi Ling Langtian yang tidak dapat ia lawan, ia memilih untuk menelan harga dirinya dan menanggung penghinaan. Namun pada akhirnya, dia membiarkan kenyataan memberitahu orang-orang itu bahwa orang yang tertawa terakhir adalah orang yang paling sukses. Alasan mengapa dia menunjukkan belas kasihan kepada Lindong dan menyerah membunuh pemuda yang telah mempermalukannya, bukan karena dia telah menemukan potensi menakjubkan dalam dirinya. Bukan juga karena rasa kasihan. Alasan terbesarnya adalah karena toleransi yang ditunjukkan pemuda ini ketika ia tidak mampu melawan Lin Langtian. Dia bisa melihat kesuksesan Lindong saat ini. Namun, dari kata-katanya, dia juga bisa merasakan berbagai kepahitan yang tersembunyi selama bertahun-tahun pelatihan. Mata jernih Ling Qingzu sedikit terkulai saat dia menarik emosi rumit di matanya. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Harga yang tidak mampu kami tanggung? Apakah kamu yakin kamu tidak gila? Yuan Chang menatap Lindong dari atas dan mencibir. Namun, Lindong hanya tersenyum tipis dan mengangguk di hadapan cibirannya. Tangannya terkepal di balik lengan bajunya. 2 manik-manik batu abu-abu diam-diam muncul di antara jari-jari rampingnya saat fluktuasi tidak jelas yang tidak dapat dijelaskan melonjak dengan tenang. Saya yakin, apakah Anda ingin mencobanya? Lindong mengangkat kepalanya, senyum cemerlang di wajahnya saat dia menatap trio Yuan Chang. Kegilaan samar-samar muncul dalam senyumannya. Keempat orang itu berhadapan di depan altar batu yang sangat besar. Samar-samar, suasana mengejek dan dingin yang suram mengalir kemana-mana. Mata keempat orang itu memiliki niat membunuh yang sulit disembunyikan. Apakah kalian ingin datang dan mencobanya? Mata Yuan Chang jelas berubah menjadi lebih gelap dan tegas ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Matanya menatap Lindong. Wajah yang terakhir tidak mengandung rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, ada semacam kegilaan yang muncul di sana. Kegilaan ini menyebabkan pupil Yuan Chang sedikit mengecil. Saat ini dia sudah menghilangkan kebenciannya terhadap Lindong. Lagi pula, dia tidak suka gagal di tempat yang paling tidak terduga. Meskipun tidak perlu takut dengan kekuatan yang ditunjukkan Lindong di permukaan, berbagai kejadian sebelumnya telah membuatnya mengerti bahwa seseorang akan benar-benar bodoh jika hanya mengandalkan kekuatan dangkal Lindong untuk mengevaluasinya. Meskipun Yuan Chang tidak mengerti kenapa Lindong masih berani melawan mereka secara langsung pada tahap ini, dia samar-samar merasa Lindong tidak berusaha melakukan hal yang mustahil. Lindong pasti punya sesuatu di balik bajunya. Apa yang disebut harga mahal, yang dia sebutkan mungkin bukan sekadar kata-kata kosong. Mata Yuan Chang berkedip.
Dia bukanlah orang yang bimbang. Hanya saja dia jelas menyadari bahwa Lindong bukanlah seseorang yang akan bertindak keras. Bos. Lei Qian dan Ling Zhen memperhatikan Yuan Chang saat pikiran melintas dengan cepat di benaknya, namun akhirnya tertegun sejenak. Mereka tidak mengira bahwa yang terakhir akan berhenti karena kata-kata Lindong. Bos, tidak peduli seberapa mampu bocah ini, dia tidak bisa melawan kita bertiga. Jangan terintimidasi olehnya. Lei Qian berbicara dengan nada yang gelap dan suram. Mata Ling Zhen sedikit berkedip. Dia melirik Lindong tetapi tidak mengatakan apapun. Dia jelas menyadari karakter Yuan Chang. Jika yang terakhir memang punya kekhawatiran, tidak mungkin dia akan terintimidasi oleh Lindong. Biarkan aku mengontrol formasinya dulu. Mata Yuan Chang perlahan menjauh dari Lindong saat dia berbicara dengan suara lemah. Lei Qian langsung marah saat mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika Yuan Chang menatapnya dengan dingin dan berbicara dengan suara rendah. Mengapa kamu begitu cemas? Setelah kita mengendalikan formasi, apakah dia masih bisa melarikan diri? Lei Qian, tunggu sebentar lagi. Apa yang dikatakan bos adalah metode yang paling mudah dilakukan. Kamulah yang bisa memutuskan bagaimana menghadapinya nanti. Ling Zhen juga membuka mulut untuk berbicara. Baik, kami akan mengizinkan dia melompat sedikit lebih lama. Lei Qian mengatupkan giginya dan mengangguk. Setelah itu, dia menatap Lindong dengan tatapan galak. Ekspresi Yuan Chang acuh tak acuh saat dia menatap Lindong. Segera setelah itu, tubuhnya melayang mundur dan mendarat di altar batu yang sangat besar. Dia tidak suka mengambil risiko. Meskipun dia tidak benar-benar percaya bahwa Lindong punya cara untuk melawan mereka bertiga, dia tetap tidak ingin mengambil risiko itu. Oleh karena itu, dia memilih untuk sementara waktu menekan hasrat membunuhnya. Begitu dia menguasai Burning Sky Array, Lindong pasti tidak akan bisa lolos dari kematian bahkan jika dia memiliki kartu truf terhebat. Setelah Yuan Chang mundur ke altar, Lei Qian dan Ling Zhen melayang di udara, sementara mata mereka tertuju pada Lindong. Yuan Power melonjak di tubuh mereka. Jelas, mereka tidak ingin Lindong ikut campur. Lindong sepertinya sudah menebak niat Yuan Chang setelah melihat tindakan Yuan Chang. Namun anehnya, tidak ada rasa panik di wajahnya. Dia tampak seolah-olah dia tidak menyadari kesulitan yang akan dia alami setelah Yuan Chang mengambil kendali formasi. Apakah kamu tahu konsekuensinya jika dia mengambil kendali formasi? Mata Ling Qingzu menatap altar dan bertanya dengan suara lemah. Pada saat itu, nyawa semua orang yang telah memasuki gudang kuno langit terbakar ini akan berada di telapak tangannya. Bahkan jika kamu punya cara untuk melarikan diri, tidak ada murid sekte Daomu yang bisa melarikan diri. Lindong tersenyum. Ling Qingzu tanpa sadar mengangkat alisnya ketika dia melihat reaksinya. Lalu, kenapa kamu masih begitu tenang? Mengendalikan Burning Sky Array memang berarti mengendalikan kehidupan semua orang dalam array ini, namun, kuncinya adalah, apakah Burning Sky Array begitu mudah dikendalikan? Lindong tertawa pelan. Tempat ini adalah pusat dari Burning Sky Array, dan Yuan Gate pasti sudah memperoleh beberapa informasi. Apakah kamu begitu yakin bahwa dia tidak akan berhasil? Apakah kamu berencana menggunakan seluruh nyawa murid-murid Sekte Daomu sebagai taruhan dalam pertaruhan ini? Ling Qingzu bertanya. Tempat ini memang merupakan pusat dari Burning Sky Array. Sebuah lengkungan terangkat dari sudut mulut Lindong. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap langit merah cerah sebelum bergumam, mari kita tunggu dan lihat. Dia tidak akan berhasil. Ling Qingzu mengerutkan kening dengan lembut. Namun, dia tidak melanjutkan penyelidikan lebih jauh. Dia menoleh dan menoleh untuk melihat Yuan Chang di altar. Pada saat ini, yang terakhir terus-menerus memancarkan pilar cahaya kekuatan Yuan yang kuat yang dituangkan ke dalam altar batu besar. Suara gemuruh yang dalam tiba-tiba terdengar dari altar besar setelah tindakan Yuan Chang. Segera, altar batu besar itu perlahan mulai bergetar. Gelombang demi gelombang cahaya yang kuat terus muncul dari altar. Di udara, Ling Zhen dan Lei Qian saling memandang saat kegembiraan muncul di mata mereka. Dari kelihatannya, informasi yang mereka terima sepertinya benar. Satu demi satu pilar cahaya ditembakkan dari atas altar. Pilar-pilar cahaya ini saling berjalin satu sama lain, membentuk susunan cahaya yang sangat besar. Mata Lindong sedikit menyipit ketika dia melihat susunan cahaya aneh ini.
Susunan cahaya turun dan secara kebetulan melilit altar. Namun, adegan ini menyebabkan sudut mata Lindong berkedut. Ini karena susunan cahaya sepertinya tidak melindungi altar. Sebaliknya, itu tampak seolah-olah itu menekan altar. Ada yang tidak beres. Lindong mundur sedikit dan tiba di samping Ling Qingzu sambil berkomentar dengan lembut. Ekspresi serius juga muncul di mata Ling Qingzu saat ini. Dia sepertinya merasakan sesuatu juga. Alis Yuan Chang sedikit mengernyit saat dia berdiri di atas altar dan mengamati susunan cahaya yang menutupi altar. Segera setelah itu, dia ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke pilar batu kuno di tengah altar. Pilar batu itu meledak, dan pilar cahaya segera tersebar. Segera setelah itu, susunan cahaya yang menyelimuti altar juga tiba-tiba berubah menjadi lebih redup. Bang! Altar tiba-tiba bergetar hebat ketika susunan cahaya meredup. Retakan kecil muncul di sekitar tanah merah terang. Apa yang terjadi? Duo Ling Zhen di udara terkejut saat melihat pemandangan ini. Hal ini tidak seharusnya terjadi setelah mereka mengambil alih formasi. Di altar, ekspresi Yuan Chang sedikit berubah. Dia segera mengatupkan giginya dan membanting telapak tangannya ke depan, menghancurkan semua pilar cahaya yang keluar dari pilar batu. Pilar cahaya satu demi satu dengan cepat menghilang, sementara altar juga mulai bergetar dengan intensitas yang semakin meningkat. Pada akhirnya, aura hitam muncul dari celah tersebut. Mata Lindong tiba-tiba menyusut ketika dia melihat aura hitam, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Aura ini sudah tidak asing lagi baginya. Itu karena makhluk itu secara praktis sama dengan makhluk tadi kenal yang sedang ditekan oleh Great Desolate Tablet. Makhluk asing itu juga ditekan oleh altar ini. Lindong menghirup udara sejuk. Meskipun aura di sini tidak tampak menakutkan seperti yang ditekan di bawah Great Desolate Tablet, tingkat teror itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka atasi. Apa itu? Ling Qingzu juga menemukan aura hitam. Matanya mengeras saat dia bertanya. Segalanya akan menjadi jauh lebih merepotkan. Mata Lindong muram. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yuan Chang di altar sambil berteriak dengan suara tegas, "Dasar bodoh! Apakah kamu benar-benar mengendalikan formasi? Apakah kamu bermaksud melepaskan makhluk yang ditekan oleh altar ini?" Ekspresi Ling Zhen dan Lei Qian agak suram dan serius ketika mereka melihat ki hitam yang tidak biasa muncul dari tanah. Ini sepertinya bukan sesuatu yang seharusnya terjadi setelah mengambil kendali formasi. Bukan urusanmu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Mata Yuan Chang menjadi gelap dan dingin. Segera, dia melihat pilar batu terakhir di depannya. Keraguan melintas di matanya sebelum akhirnya mengatupkan giginya dengan ganas dan tanpa ampun menghancurkan pilar batu terakhir. Susunan cahaya yang menutupi altar segera menghilang ketika pilar cahaya terakhir lenyap. Di saat yang sama, gemetarnya juga terhenti. Trio Yuan Chang menghela nafas lega ketika altarnya berhenti bergetar. Namun, saat desahan keluar dari mulut mereka, mereka tiba-tiba mendeteksi fluktuasi dingin gelap yang sangat liar dan kejam tiba-tiba muncul di bawah altar. Akhirnya, ia menyerang dengan cara yang gila-gilaan. Bang! Altar batu besar meledak pada saat ini dan pecahan batu ditembakkan secara eksplosif. Kabut hitam mengerikan juga menyapu tanah. Segera, kejahatan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh langit. Ketiga bajingan ini. Ekspresi Lindong jelek saat dia menatap kabut hitam jahat yang muncul dari tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ketiga bajingan ini sebenarnya telah melepaskan benda yang ditekan oleh altar.